Demokrasi Pancasila itu merupakan demokrasi konstitusional. Kesamaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, di Orde Baru 32 tahun masa pemerintahan. Dapat dikatakan juga demokrasi Pancasila ini sebagai masa rezim Orde Baru. Hai Sobat NCB, apa kabar? Semoga sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Hari ini kita mau tanya-tanya pendapat mereka tentang demokrasi Pancasila. Yuk, mari kita simak Sobat NCB, mereka bicara tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terus sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan katakanlah dan pelaksanaannya sesuai dengan UUD 1945. prinsip yang terkandung dalam demokrasi. Yang pertama, kesamaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, dan mewujudkan keadilan sosial. Keputusan diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang pertama, demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi kepemimpinan. Demokrasi Pancasila dijalankan pada Soeharto di Orde Baru 32 tahun masa pemerintahan. Demokrasi Pancasila berawal dari tahun 1965, yaitu di mana dapat dikatakan juga demokrasi Pancasila ini sebagai masa rezim Orde Baru. Kenapa masa rezim Orde Baru? Karena ditandai dengan pada masa itu berhasil ditumpasnya pergerakan 30 September. Maka dari itu bergesernya atau bergantinya dari masa Orde Lama atau masa kepemimpinan Soekarno kepada masa kepemimpinan Soeharto, yaitu disebut juga masa rezim Orde Baru. Itu pada tahun 1965. Dikatakan demokrasi Pancasila karena demokrasi ini atau yang menjadi landasan utamanya itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa ketetapan-ketetapan dari MPRS, yaitu seperti digantinya peraturan Presiden seumur hidup ketika masa demokrasi terpimpin pada demokrasi Pancasila, yaitu dikeluarkan TAP MPRS berganti kepada masa kepemimpinan presiden itu dibatasi, jadi tidak seumur hidup. Lalu demokrasi Pancasila ini dalam bukunya Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, itu dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya demokrasi Pancasila ini tidak seperti yang dibayangkan akan lebih baik atau lebih teratur seperti sebelum dari masa Orde Lama. Tapi ternyata di situ ada beberapa praktek-praktek atau beberapa sistem yang sama juga merugikan. Contoh saja yang pertama itu ada terjadi sistem monoloyalitas. Monoloyalitas ini adalah di mana para pegawai negeri sipil ketika itu harus memilih Partai Golkar. Maka dari itu meskipun adanya pemilu atau pemilihan umum, itu tetap Partai Golkar akan menjadi pemenangnya karena adanya sistem monoloyalitas ini. Yang kedua, terjadinya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu di mana terjadinya KKN ini ditandai dengan
kurang masifnya atau kurang dikoreksi, kurang dijaga atau kurang masifnya, di mana badan eksekutif seperti contohnya presiden itu tidak ada yang mengoreksi atau kurang untuk, seperti halnya tidak ada orang-orang yang yaitu kontra terhadap pemerintah. Maka di situ gampang sekali terjadi korupsi dan nepotisme. Oke, itu menurut buku atau dalam buku Miriam Budiarjo. Yang kedua, dikatakan demokrasi Pancasila ini, yaitu demokrasi Pancasila ini terjadi dua golongan sebenarnya yang berpendapat dalam bukunya Wycliffe, Sejarah Indonesia Modern, itu ditandai dengan dua golongan ini. Yang pertama ada golongan kanan dan golongan kiri. Kenapa ada golongan kanan dan golongan kiri? Yaitu golongan kanan ini adalah golongan yang pro terhadap berubahnya sistem demokrasi atau berubahnya rezim dari Orde Lama kepada Orde Baru. Golongan kiri yaitu golongan yang kontra atau sedikit berbeda pendapat terhadap atau pada masa rezim Orde Baru ini. Contoh saja, golongan kanan berpendapat bahwa rezim Orde Baru atau masa demokrasi Pancasila ini sudah bagus karena berhasil menumpas gerakan-gerakan PKI tersebut, karena dianggapan bahwa gerakan komunis ini sangat berbahaya jika berada di Indonesia. Yang kedua, golongan kanan ini beranggapan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil dalam masa rezim Orde Baru atau demokrasi Pancasila ini sudah sangat baik untuk Indonesia karena sudah pro-barat. Pro-barat dalam artian negara-negara Eropa itu dapat menanam atau berinvestasi di Indonesia ini, maka akan terjadi kemajuan terhadap Indonesia. Itu golongan kanan. Dan golongan kiri berpendapat bahwa dua kebijakan itu sangat tidak baik untuk Indonesia, karena yang pertama, PKI itu hanya partainya saja yang salah, tetapi untuk secara pemikiran mereka beranggapan bahwa pemikiran itu boleh saja berada di Indonesia asalkan tidak mengganggu ketentraman atau tidak mengganggu dasar-dasar dari bangsa dan negara kita ini. Dan golongan kiri juga beranggapan bahwa pada masa demokrasi Pancasila yang katanya kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu tidak tercermin, karena mereka beranggapan bahwa tentang hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu pada masa rezim Orde Baru atau demokrasi Pancasila ini, hak asasi manusia itu sangat minim sekali atau hampir tidak diperhatikan. Dan terutama lagi sama seperti halnya dalam bukunya Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik itu, Wycliffe ini juga mengatakan pada masa demokrasi Pancasila ini banyak terjadi KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sobat NCB, baru saja kita melihat dan mendengarkan mereka bicara tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Berarti bisa dikatakan demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif. Demokrasi Pancasila dijalankan pada era pemerintahan Orde Baru, yaitu masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang dimulai pada tahun 1966 sampai 1998.
Demokrasi Pancasila mengandung nilai moral yang bersumber dari nilai Pancasila itu sendiri, yang merupakan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Rumusan demokrasi Pancasila ini ada pada sila keempat Pancasila itu sendiri, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu 1. Persamaan untuk seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang 4. Mewujudkan keadilan sosial. Dan yang 5. Keputusan diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Baru kita lihat bahwa ada nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Kemanusiaan yang universal. 3. Persatuan dalam kebinekaan. 4. Demokrasi permusyawaratan. Dan 5. Keadilan sosial. Di samping itu juga, ada pun ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran-peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas hak asasi manusia, kemudian ada perlindungan atas hak minoritas. Di samping itu juga, demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. Pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami kegagalan karena praktek kenegaraan dan pemerintahan terdapat banyak pelanggaran. Di samping itu, pelaksanaan demokrasi Pancasila yang dijalankan oleh Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto jauh berbeda bertentangan dengan Presiden pertama Soekarno yang dijalankan pada masa demokrasi terpimpin. Faktor-faktor penyebab kegagalan demokrasi Pancasila adalah 1. Rotasi kekuasaan eksekutif yang bisa dikatakan tidak ada. 2. Rekrutmen politik yang tertutup. 3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis. 4. Adanya pelanggaran hak asasi manusia. 5. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Sehingga demokrasi Pancasila pada akhirnya runtuh bersamaan dengan kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998. Krisis ekonomi, KKN yang merajalela, dan pelanggaran hak asasi manusia yang meningkat mendorong terjadinya aksi-aksi mahasiswa di tahun 1990-an menuntut supaya Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Pada akhirnya, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan mandat kepada B.J. Habibie yang waktu itu adalah wakil presidennya. Oke, sampai di sini Sobat NCB, kita bicara tentang demokrasi Pancasila. Sampai jumpa di tema-tema kebangsaan yang lebih menarik. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.